Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerjasama internasional. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Fala Setiawan, Novia Puspitasari, Aditya Sri Anggraeni, Azalia Sofia Farunisa Alsalis, Hovifa Indarwati, Yusin Rosina, dan Aan Rohayana. Langsung saja pada pembahasannya. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan, namun tetap berpedoman dengan politik dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Tujuan kerjasama internasional pada umumnya memberikan dampak baik kepada negara tersebut. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persahabatan. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, memperluas tenaga kerja. Bentuk kerjasama internasional ada 3, yaitu kerjasama regional, kerjasama bilateral, dan kerjasama multilateral. Kerjasama regional merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara di mana negara-negara tersebut berada dalam satu wilayah atau satu kawasan saja. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dijalin oleh 2 negara atau lebih, biasanya didasari oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Dan kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara dan tidak terbatas pada status negara serta wilayah negara tersebut. Badan Kerjasama Regional 1. ASEAN, Association of Southeast Asian National. ASEAN merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Komite yang dilibatkan ASEAN. A. Komite on Food, Agriculture, and Forest, yaitu komite bahan makanan, pertanian, dan kebutuhan. B. Komite on Trade and Tourism, yaitu komite perdagangan dan pariwisata. C. Komite on Finance and Banking, yaitu komite keuangan dan perbankan. D. Komite on Industry, Mining, and Energy, yaitu komite industri, pertambangan, dan energi. E. Komite on Transportation and Communication, yaitu komite transportasi dan komunikasi. F. Komite on Culture and Information, yaitu komite kebudayaan dan informasi. G. Komite on Welfare, Society and Development, yaitu komite kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Yang kedua, AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari 1992. Tujuan dari AFTA yaitu 1. Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN. 2. Meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN. 3. Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. AU, European Union atau Uni Eropa merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan AU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom, European Atomic Energy Community, dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa, MAA. 5. ADB, Asia Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan tanggal 19 Desember tahun 1966.
ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga rendah. Badan Kerjasama Ekonomi Bilateral. Contoh kerjasama ekonomi bilateral. 1. Indonesia ke Jepang. Ekspor-impor. ODA atau bantuan pembangunan tingkat pemerintah. Investasi swasta. 2. Indonesia ke India. Ekspor-impor. Minyak sawit, kacang mete, daging sapi. 3. Indonesia ke Belanda. Perdagangan, investasi, kegiatan kelompok kerja atau POKJA di bidang seperti energo, pertanian, kehutanan, perikanan, serta riset dan teknologi. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Contoh kerjasamanya yang pertama, IMF atau International Monetary Fund. Yang kedua, IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development. Yang ketiga, WTO atau World Trade Organization. Yang keempat, FAO, Food and Agricultural Organization. Yang kelima, IFC atau International Finance Corporation. Yang keenam, ILO atau International Labour Organization. Yang ketujuh, UNDP atau United Nations Development Program. Dan yang kedelapan, OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries. Dampak kerjasama ekonomi. Dampak positifnya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menghilangkan hambatan perdagangan internasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkuat posisi perdagangan. Ada pula dampak negatifnya yaitu ketergantungan, salah penerapan atau penggunaan teknologi, mendorong masyarakat hidup konsumtif, dan investasi asing terhadap kebijakan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.